Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Marula Channel. Seperti biasa, kami akan selalu menampilkan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang pada saatnya debat terakhir Capres 2024 ini telah berakhir, dan berakhirnya sepertinya kurang panas dan kurang ada perlawanan masing-masing di antara capresnya ya guys. Dan yang pasti salam akal sehat dan jangan lupa ngopi. Guys, mungkin semua penonton dibikin deg-degan ya saat menyaksikan debat terakhir Capres 2024 ini. Bahkan mungkin ada juga yang rela meninggalkan kegiatan lain atau mungkin juga melakukan nonton bareng agar semakin seru. Namun walaupun begitu, di debat terakhir ini Pak Prabowo terlihat seperti tidak berdaya dengan serangan-serangan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Anies kepada Pak Prabowo tanpa ada perlawanan. Dan beliau lebih banyak setuju daripada memberikan perlawanan. Ya betul ya. Ya lebih baik setuju-setuju aja ya, amin-aminkan aja gitu ya, daripada perdebatan-perdebatan yang tidak jelas begitu ya. Oke guys, daripada penasaran seperti apakah perdebatan mereka, mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Baik, benar sekali ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di Politeknik Vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Ya. Terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf Pak, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada tiga hal ketika bicara itu. Satu, perlindungan, karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak. Oh, beliau menjelaskan ya. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi. Dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas, dan kami akan tidak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare, sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Dibantu dijawab oleh Pak Anies ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia, transformasi artinya perubahan terutama juga, ya. memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter, dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu, dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Tapi enggak, saya sangat sebenarnya. Dulu diejek, sekarang setuju. Gimana nih Pak? Mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan, adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau akhirnya mantan Menteri Pendidikan juga. Begitu. Siap Pak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahaman ya terkait. Oke, mantap, luar biasa. Ini benar-benar luar biasa debat kali ini ya. Sebab di sini masing-masing capres itu terlihat tidak ada yang panas-panasan ya, tidak ada yang ejek-ejekan gitu ya. Apalagi tadi Pak Anies ketika memberikan pertanyaan kepada Pak Prabowo,
dan Pak Prabowo itu tidak bisa menjawab, tidak sesuai dengan pertanyaan Pak Anies jawabannya ya, dan dijawablah, diluruskanlah jawaban tadi itu oleh Pak Anies. Bukan seperti Gibran dulu memberikan pertanyaan kepada Pak Ganjar lalu pura-pura bego, pura-pura nyari jawaban gitu ya, kan nggak etis, nggak bagus gitu ya. Tapi Pak Anies berbeda, memang beliau orangnya memang beretika ya, memang berakhlak gitu ya. Beliau malah meluruskan jawaban yang tidak sesuai yang diberikan oleh Pak Prabowo. Nah, luar biasa. Dan di sini sepertinya Pak Prabowo juga terlihat banyak setuju dengan ide-ide Pak Anies, program-program yang dibuat oleh Pak Anies, ketimbang memberikan perlawanan atau perdebatan seperti itu ya. Mantap. Dan tadi Pak Prabowo juga mengatakan beliau akan meningkatkan sistem, membuat sistem transformation gitu ya kan. Nah, ya kalau transformasi itu kan perubahan juga, artinya beliau juga setuju dengan program yang dibuat oleh Pak Anies adalah perubahan gitu ya. Tapi bahasanya dibedakan, satu bahasa Indonesia dan satunya lagi bahasa Inggris. Iya, mantap. Oke, itulah guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan jangan lupa terus nantikan video-video berikutnya dari Marula Channel. Terima kasih. Thanks for watching.